Pagi cerah di Balai Kota Jakarta, udara segar menyelimuti kawasan pusat pemerintahan. Gedung-gedung tinggi berdiri kokoh, menjadi saksi bisu geliat kota yang tak pernah tidur. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi, ada sebuah agenda penting yang akan menjadi penanda babak baru bagi dua daerah di Indonesia. Gubernur Pramono Anung menyambut Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dengan senyum hangat dan penuh semangat. Pertemuan ini bukan sekadar rutinitas protokoler, melainkan sebuah momentum yang telah lama dinantikan kedua belah pihak. Di ruang pertemuan yang megah, dua pemimpin daerah ini saling berjabat tangan menandai dimulainya dialog yang syarat makna. Pertemuan ini bukan sekadar audiensi formal, melainkan titik temu dua visi besar. Jakarta sebagai barometer kemajuan nasional, dan Sulawesi Tengah yang tengah berupaya melesat maju, mengejar ketertinggalan, dan membuka peluang baru bagi masyarakatnya. Di meja rapat, diskusi berlangsung dinamis, penuh antusiasme, dan rasa saling menghargai. Suasana hangat terasa di ruangan itu, jauh dari kesan kaku birokrasi yang sering melekat pada pertemuan antar pejabat. Tawa ringan dan candaan kecil mengalir, mencairkan suasana dan membuka ruang bagi dialog yang lebih terbuka dan jujur. Anwar Hafid datang dengan semangat belajar yang tinggi, mengakui keunggulan Jakarta dalam berbagai aspek pembangunan. Ia ingin menimba ilmu, menyerap pengalaman, dan membawa pulang inspirasi untuk diterapkan di Sulawesi Tengah. Setiap paparan dan pengalaman yang dibagikan menjadi bekal berharga untuk membangun daerahnya. Kami datang untuk belajar, ucap Anwar Hafid dengan rendah hati, membuka diskusi yang membongkar sekat formalitas. Kata-katanya menjadi pemantik semangat, menandai bahwa kolaborasi dan keterbukaan adalah kunci kemajuan bersama. Dialog mereka menyoroti pentingnya kolaborasi antar daerah, bukan lagi sekadar kompetisi. Jakarta berbagi pengalaman, strategi, dan inovasi yang telah terbukti berhasil, membuka pintu bagi Sulawesi Tengah untuk beradaptasi dan mengembangkan potensi lokalnya. Delegasi Sulawesi Tengah menunjukkan kedewasaan dan semangat tinggi dengan proaktif bertanya, berdiskusi, dan mencari solusi untuk mempercepat pembangunan. Mereka tidak hanya mendengar, tetapi juga aktif terlibat, menandakan kesiapan untuk bertransformasi. Hari itu, babak baru sinergi antar daerah dimulai. Narasi tentang inspirasi, harapan, dan tekad untuk mewujudkan Indonesia yang lebih merata, adil, dan maju bersama. Pertemuan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh negeri. Bagi Anwar Hafid, Jakarta bukan sekadar ibu kota, melainkan simbol kemajuan dan inovasi yang nyata. Kota ini memperlihatkan bagaimana transportasi publik yang terintegrasi, pengelolaan sampah yang modern, serta digitalisasi layanan publik bisa berjalan berdampingan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Setiap sudut Jakarta menawarkan inspirasi, mulai dari gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, hingga masyarakat yang semakin melek teknologi dalam mengakses layanan pemerintah. Semua ini menjadi gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh daerah-daerah lain di Indonesia, termasuk Sulawesi Tengah. Anwar Hafid menyadari, Sulawesi Tengah masih harus berbenah dalam banyak hal, terutama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia melihat masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, hingga adopsi teknologi yang belum merata di seluruh wilayah. Kunjungan ke Jakarta ini bukan sekadar perjalanan dinas, melainkan sebuah misi penting untuk memahami, mempelajari, dan meniru praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan di ibu kota. Anwar Hafid dan timnya berdiskusi langsung dengan para pejabat, mengamati proses kerja, serta mencatat inovasi yang bisa diadaptasi di Sulawesi Tengah. Fokus utama dari kunjungan ini adalah mendorong transformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi digital, meningkatkan kapasitas dan profesionalisme ASN, serta memperkuat peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Anwar Hafid ingin memastikan bahwa pelayanan publik di Sulawesi Tengah bisa lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Pramono Anung, sebagai salah satu tokoh penting di pemerintahan pusat, menyambut baik semangat belajar dan kolaborasi ini. Ia melihat inisiatif dari Sulawesi Tengah sebagai peluang besar untuk memperkuat ikatan kebangsaan, memperluas jaringan kerjasama, dan memastikan bahwa kemajuan tidak hanya terpusat di Jakarta, tetapi juga menyebar ke seluruh pelosok negeri. Kemajuan bangsa harus dirasakan secara merata, dari Jakarta hingga Palu, dari kota besar hingga pelosok desa.
Setiap daerah berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan maju, sehingga tidak ada lagi kesenjangan yang terlalu lebar antar wilayah. Anwar Hafid bertekad kuat untuk menerjemahkan pelajaran dan inspirasi dari Jakarta menjadi kebijakan konkret di Sulawesi Tengah. Ia mengajak seluruh timnya untuk bekerja lebih keras, berinovasi, dan berkolaborasi demi kemajuan daerah. Kini, giliran Sulawesi Tengah menapaki jalan kemajuan dengan langkah pasti, membawa harapan baru bagi masyarakatnya, dan membuktikan bahwa inspirasi dari ibu kota bisa menjadi pemicu perubahan nyata di daerah. Salah satu inovasi Jakarta yang menarik perhatian Anwar Hafid adalah aplikasi Jaki, ekosistem digital yang mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu genggaman. Dengan Jaki, masyarakat Jakarta dapat mengakses informasi, mengurus administrasi, hingga melaporkan masalah kota hanya melalui satu aplikasi di ponsel mereka. Inovasi ini menjadi simbol kemajuan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, dan transparan, serta menjadi inspirasi bagi banyak daerah lain di Indonesia. Dalam sebuah pertemuan resmi, Pramono Anung memperkenalkan konsep aplikasi digital ini kepada para pejabat daerah, menawarkan Jaki sebagai model yang bisa diadaptasi Sulteng. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah untuk mempercepat transformasi digital, serta bagaimana pengalaman Jakarta dapat menjadi acuan dalam membangun ekosistem layanan publik yang terintegrasi. Mendengar paparan tersebut, Anwar Hafid pun antusias. Ia membayangkan betapa mudahnya masyarakat Sulteng mengakses berbagai layanan pemerintah hanya lewat ponsel, tanpa harus datang ke kantor atau mengantre panjang. Kemudahan ini diyakini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pelayanan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Namun, Anwar juga menyadari tantangan besar yang harus dihadapi. Infrastruktur digital di beberapa wilayah Sulteng masih terbatas, dan literasi teknologi masyarakat belum merata. Banyak warga di daerah terpencil yang belum terbiasa menggunakan aplikasi digital, sehingga perlu upaya ekstra dalam edukasi dan pembangunan jaringan internet. Meski demikian, semangat untuk memulai adalah kunci utama. Pemerintah daerah bersama timnya menunjukkan antusiasme tinggi untuk berinovasi, berkomitmen menyiapkan langkah-langkah strategis agar transformasi digital bisa berjalan bertahap dan berkelanjutan. Dengan belajar dari pengalaman Jakarta, Sulteng dapat merancang strategi digital yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Diskusi dan brainstorming antara pejabat Jakarta dan Sulteng menjadi momen penting untuk saling bertukar ide, menyusun peta jalan digitalisasi, dan memastikan setiap langkah diambil dengan perencanaan matang. Kerjasama ini bukan sekadar transfer teknologi, tapi juga transfer pengetahuan tentang manajemen perubahan. Pelatihan dan workshop diberikan agar aparatur pemerintah siap menghadapi tantangan digitalisasi, serta mampu mengelola perubahan budaya kerja di lingkungan birokrasi. Transformasi digital kini bukan lagi monopoli kota besar seperti Jakarta. Semangat inovasi dan kolaborasi telah menyebar ke seluruh Nusantara, dari kota hingga pelosok desa. Dengan tekad dan kerjasama, pelayanan publik modern berbasis digital akan menjadi kenyataan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di balik inovasi, SDM andal adalah kunci. Anwar Hafid menempatkan peningkatan kapasitas ASN sebagai prioritas. Ia ingin mendalami sistem manajemen ASN Jakarta yang berbasis meritokrasi dan kinerja. Jakarta telah mengembangkan rekrutmen transparan, penilaian terukur, dan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Anwar Hafid ingin membawa pulang praktik terbaik ini, termasuk program magang dan pelatihan bagi ASN Sulteng. Pertukaran pengetahuan akan mempercepat transfer keahlian dan membangun jaringan profesional. Tujuannya, ASN Sulteng yang inovatif dan berorientasi pelayanan publik. Investasi pada SDM adalah fondasi tata kelola pemerintahan yang baik. Pilar ketiga kunjungan Anwar Hafid adalah penguatan ekonomi daerah lewat BUMD, khususnya Bank Sulteng. Ia ingin meniru transformasi Bank DKI yang modern dan kompetitif. Anwar Hafid berharap Bank Sulteng bisa keluar dari zona nyaman dan menjadi pemain regional. Proses belajar meliputi strategi bisnis, inovasi produk digital, dan tata kelola perusahaan. Kolaborasi teknis, seperti pendampingan dari Bank DKI, bisa memperkuat Bank Sulteng. Bank daerah yang kuat akan mendorong UMKM, infrastruktur, dan inklusi keuangan di Sulteng. Pramono Anung menawarkan pasar Jakarta untuk produk unggulan Sulteng,
terutama pertanian dan perikanan. Ini bukan sekadar transfer pengetahuan, tapi jembatan ekonomi konkret. Akses langsung ke pasar Jakarta memberi peluang harga lebih baik dan kesejahteraan petani nelayan Sulteng. Kerjasama bisa diwujudkan lewat BUMD pangan kedua provinsi, memotong rantai pasok, dan memastikan harga stabil. Jakarta mendapat pasokan berkualitas, Sulteng mendapat pasar pasti. Tantangan berikutnya memastikan kualitas, logistik, dan sistem efisien. Peluang ini adalah langkah membangun reputasi Sulteng di tingkat nasional. Bayangkan durian parigi dan ikan segar banggai hadir di pasar dan restoran Jakarta. Visi konkret kerjasama ekonomi dua provinsi. Potensi pertanian dan perikanan Sulteng sangat besar, tapi akses pasar selama ini terbatas. Jakarta sebagai hub utama bisa memperpendek rantai nilai dan mengoptimalkan distribusi. Sulteng perlu mendampingi petani nelayan menjaga kualitas dan kontinuitas produksi. Standarisasi dan pengemasan jadi kunci masuk pasar modern. Kolaborasi ini menciptakan siklus ekonomi positif, petani semangat, ekonomi bergerak, warga Jakarta mendapat pangan berkualitas. Sinergi antar daerah menciptakan kemakmuran bersama. Satu kalimat Anwar Hafid merangkum semangat kunjungan, kalau DKI sudah mendunia, Sulawesi Tengah ingin menasional. Ini bukan iri, tapi inspirasi untuk naik kelas ke panggung nasional. Keinginan menasional jadi bahan bakar kerjasama adopsi JAKI, peningkatan ASN, dan kemajuan Bank Sulteng. Sulteng ingin dikenal sebagai provinsi modern, efisien, dan sejahtera. Standar kini nasional, bukan sekadar lokal. Mentalitas baru ini kunci akselerasi dan inovasi. Jakarta membuka pintu inspirasi. Kini giliran Sulteng berlari mengejar ketertinggalan. Indonesia maju jika setiap provinsi punya semangat menasional. Pertemuan Pramono Anung dan Anwar Hafid adalah kisah inspiratif kolaborasi dua provinsi membangun negeri. Pembangunan nasional sejati adalah gotong royong, bukan perlombaan. Sinergi Jakarta Sulteng jadi model ideal hubungan antar daerah. Jakarta berbagi ilmu, Sulteng proaktif belajar dan berbenah. Hasil kolaborasi ini diharapkan jadi inspirasi bagi provinsi lain, khususnya di timur Indonesia. Kisah ini tentang kekuatan keragaman dan kolaborasi untuk kemajuan bersama. Semoga sinergi Jakarta Sulteng jadi awal ribuan kolaborasi demi Indonesia yang adil dan sejahtera.